Seorang pria sedang melihat luka di wajah anaknya. Willard Russell tahu bahwa anaknya kembali diintimidasi di sekolah karena dia dan istrinya pindah dari kota kecil sebelah ke sini. Ditambah lagi, semua orang di sini adalah kerabat dekat. Keluarga Willard menyewa rumah yang telah ada selama 9 tahun di sini dan dijauhi oleh semua orang. Untuk membantu anaknya mengatasi masalah ini, dia membawa putranya Arvin ke salib di belakang rumah. Willard berharap bahwa anaknya akan memiliki keyakinan sendiri mulai dari hari ini. Tetapi saat mereka berdua sedang berdoa, kemudian, dua pemburu di kota itu muncul di belakang mereka. Melihat kedua bapak dan anak dari luar, dua pemburu mulai mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Sekarang mencari istri untuk bermain pasti merupakan ide terbaik. Tetapi karena ada anak lelaki di sini, karena ada salib di depan mata, jadi Willard harus sabar dengan apa yang baru saja dia dengar. Tapi mulut dua pemburu ini tetap tak bisa diam. Barangkali dia sudah menyiapkan selimut yang nyaman untukku. Diam, Lucas. Apa yang kamu purakan? Mengapa kamu tidak ingin mencobanya? Tunggu sampai mereka pergi. Willard dengan jelas mengingat penampilan dua pemburu itu. Dan hari ini dia membawa Arvin untuk menemui mereka. Ibumu. Di bawah pengawasan penduduk lainnya, Willard memberikan pelajaran kepada mereka yang berbicara kasar ini. Bahkan teman-teman mereka tidak luput dari hukuman itu. Ya Tuhan. Setelah Willard kembali ke mobil, dia berkata kepada putranya, beberapa anak besar itu pernah mengganggumu. Apa kamu telah melihat bagaimana ayahmu bertindak? Kamu hanya perlu kesempatan yang tepat. Kamu mengerti kan? Di luar sana masih banyak orang jahat. Tetapi 20 tahun yang lalu, Willard baru saja kembali dari medan perang, karena pengalaman yang dia alami selama berada di sana membuatnya kehilangan imannya. Ketika dia kembali ke kota, Willard bertemu dengan Charlotte yang baik hati. Mereka langsung jatuh cinta. Setelah mereka pulang ke rumah, dia segera mengatakan kepada ibu dan saudaranya bahwa dia telah jatuh cinta pada seorang gadis. Tetapi ibunya ingin mengenalkan Helen, tetangga sebelah, padanya. Karena keluarga Helen baru saja kehilangan orang-orang terdekat mereka dalam kebakaran. Gadis yang kesepian ini butuh seseorang yang ada di sampingnya. Tetapi ibunya telah berdoa agar anaknya bisa selamat kembali dari medan perang. Dia berdoa agar Willard bisa selamat kembali. Maka dia akan meminta putranya untuk menikahi Helen. Tetapi Willard telah jatuh cinta kepada Charlotte. Seorang ibu harus menerima Helen sebagai anaknya. Namun Helen adalah seorang yang sangat beragama. Pada hari pertemuan dengan Willard, dia jatuh cinta pada pendeta muda Roy dari gereja. Tetapi dibandingkan dengan orang yang sangat beragama seperti Helen, Roy adalah seorang pengikut yang agak ekstrim. Bahkan untuk membuktikan keberadaan Tuhan, dia meletakkan laba-laba menakutkan di wajahnya. Untuk mengatakan bahwa kepercayaan dapat menghilangkan ketakutan. Berkat tindakannya yang gila, Helen yang sangat beragama jatuh cinta pada Roy. Mereka juga cepat menjadi pasangan. Lebih lagi, mereka memiliki seorang putri bersama. Tapi Roy digigit oleh laba-laba dalam pertunjukan hari ini. Dia adalah seorang yang beriman. Dia merasa telah melakukan kesalahan sehingga dibuang. Untuk mendapatkan pengampunan, Roy tinggal di dapur di samping rumah selama 2 minggu. Sampai dia merasa diberkati Tuhan lagi. Roy memutuskan untuk melakukan percobaan. Saat itu, Helen berada di rumah ibu angkatnya sedang berbicara. Ketika Roy membawa sepupunya untuk menjemput Helen, dia meninggalkan putrinya di bawah pengawasan ibu angkatnya. Tapi ketika dia pikir Roy membawanya keluar untuk menghilangkan stres, Roy yang gila kemudian menusuk leher Helen dengan pisau. Beberapa menit kemudian, ketika Helen telah sepenuhnya mati, Roy mulai berdoa, kebangkitan. Dia percaya bahwa dia telah menerima belas kasihan Tuhan. Dan dengan polosnya, dia berpikir bahwa dia memiliki kekuatan untuk membangkitkan orang lain. Dengan begitu, Helen meninggal di tangan orang yang paling dia cintai. Dan setelah dia sadar kembali, dalam dorongan dari sepupunya, Roy merasa takut dan ingin pergi dari tempat ini. Tapi keesokan harinya, ketika keduanya bersiap-siap pergi, Roy teringat bahwa dia masih memiliki seorang putri. Jadi dia ingin kembali ke kota. Tapi saat dia mencoba untuk menghitchke, dia bertemu dengan pasangan suami istri yang aneh. Carl dan Sandy juga penduduk kota ini. Namun, Carl memiliki minat yang sangat khusus. Ketika dia membangunkan Roy yang sedang tidur di kursi belakang, dia ingin Roy dan istrinya minum sedikit anggur dan bersenang-senang di tepi danau tanpa ada orang lain. Sementara dia ingin pergi mengambil beberapa foto untuk kenang-kenangan. Tetapi Roy belum pernah mendengar tentang ini. Dia juga tidak akan melakukan itu. Jadi Roy memohon kepada Carl yang mengancamnya dengan senjata untuk menembak. Nama gadis itu adalah Lenora. Apa yang kamu katakan? Dia adalah putri kecilku. Namanya adalah... Sementara di sisi lain, perkembangan hubungan Willard dan istrinya berjalan sangat cepat. Mereka telah menemukan cinta sejati satu sama lain sebelum tragedi melanda keluarga Helen. Karena dia ingin meraih kesuksesan, Willard mulai bekerja gila. Keluarga 3 orang memiliki kehidupan bahagia. Namun setelah ia membawa putranya untuk mengajar para pemburu itu, kemudian istri Willard tiba-tiba pingsan di dapur. Setelah pemeriksaan umum untuknya, dokter mengatakan kepada Willard bahwa dia menderita kanker. Mendengar berita bahwa istrinya menderita penyakit mengerikan, Willard sangat khawatir, langsung mulai membawa putranya berdoa. Mohon selamatkan ibu anakmu, sembuhkan kankernya dalam dirinya.
Kami membutuhkan pertolonganmu, tetapi kenyataan telah memberitahu mereka bahwa itu sia-sia. Willard saat itu telah gila sepenuhnya. Sama seperti orang-orang yang menghadapi keputusasaan. Dia sangat berharap mukjizat akan terjadi. Karena agar istrinya tidak meninggalkannya. Willard bersikeras bahwa Tuhan meminta dia untuk berkorban. Untuk membuktikan dirinya. Malam itu, dia membunuh anjing kesayangan Arvin. Terlepas dari protes anaknya, Willard ingin menggunakan anjing ini sebagai tebusan nyawa istrinya. Tetapi tidak lama setelah kejadian itu terjadi, istri masih pergi karena kanker. Setelah pemakaman istrinya selesai, Willard membawa putranya untuk mengunjungi neneknya. Sambil bertemu dengan adik angkat Lenora yang dibesarkan oleh neneknya. Namun, anak itu masih marah karena ayahnya membunuh anjingnya. Karena marah, sehingga Arvin memakan seluruh kue buah tetangganya sendirian. Tetapi ketika malam tiba, dia ingin pergi ke salib di taman untuk menguburkan anjing peliharaannya, tetapi dia melihat ayahnya. Ketika dia mendorong ayahnya, Willard tidak bisa mengatasi kematian istrinya dan tindakan-tindakan yang telah dia lakukan, sehingga dia bunuh diri. Kemudian, tetangga baik hati menemukan Arvin. Dia menyerahkan anak yang malang ini kepada kepala polisi Lee di kota tersebut. Beberapa hari kemudian, Arvin dibawa ke rumah neneknya. Dia bertemu dengan saudara tiri perempuannya, Lenora. Waktu berlalu dengan cepat. Hari ini, Arvin merayakan ulang tahun ke-18-nya. Setelah meniup lilin ulang tahun, paman Arvin memberikan barang-barang pribadi ayah Arvin kepada dia. Di antaranya adalah senjata api yang Willard bawa dari medan perang. Paman Arvin selalu menyimpannya. Melihat bahwa Arvin sekarang sudah dewasa, dia langsung memberikan senjata itu kembali kepada Arvin. Dan pada hari ini, karena Lenora juga seorang pengikut setia seperti Ibu Helen, maka gadis baik hati ini selalu menjadi sasaran intimidasi oleh anak nakal di sekolah. Tapi setiap kali seperti itu, Arvin selalu datang menyelamatkan adik perempuan. Meskipun tidak melawan 3 musuh, tapi dia selalu melindungi adik perempuannya. Tetapi dibandingkan dengan adik perempuan yang fanatik ini, Arvin telah mengalami banyak hal saat kecil dan sekarang dia tidak lagi percaya pada agama. Tetapi dia masih pergi bersama nenek dan adik perempuannya ke gereja. Hari ini, ada seorang pendeta muda yang datang ke kota ini. Karena dia seorang yang jahat, sehingga dengan cepat dia berhasil menipu banyak pengikut agama. Seperti ibunya, Lenora juga percaya bahwa kedatangan pendeta ini adalah takdir. Di bawah pimpinan dia, Lenora menyerahkan dirinya padanya. Tetapi saat itu Arvin sedang menunggu 3 orang yang jahat yang telah mengganggu adik perempuannya. Arvin sangat cerdas. Dia tahu bahwa dia harus menghadapi 3 orang ini secara terpisah untuk memberi pelajaran. Setelah berhasil mendidik salah satu dari mereka, Arvin dengan lembut dan tenang mengatasi 2 tahan lainnya. Jika kamu berani menyentuh adik perempuan saya lagi, maka saya akan membunuhmu. Mengerti kan? Saya bertanya kepadamu, maaf. Setelah dia kembali ke mobil, penampilan Arvin saat menghapus tinja tampak seperti ayahnya pada masa lalu. Tapi saat itu dia masih belum tahu apa yang terjadi pada adik perempuannya. Karena dia sudah cukup umur untuk bekerja, Arvin sibuk di lokasi konstruksi dan tidak punya waktu untuk peduli pada Lenora seperti sebelumnya. Sampai hari ini dia menemukan bahwa adik perempuannya sedang sakit. Melihat adik perempuannya muntah di atas tempat tidur, dia meminta Lenora untuk merawat dirinya dengan baik. Jangan sampai pergi ke gereja setiap hari membuatmu lelah. Pada saat yang sama, Carl dan Sandy, yang beroperasi di luar hukum, masih terus membunuh. Mereka mencari para remaja yang sendirian di seluruh desa. Tapi Sandy sudah cukup menderita. Dia tidak ingin membunuh lagi. Selain itu, Carl meminta dia mencari pekerjaan yang mendukung keluarga. Tetapi pada saat yang sama, saudara laki-laki kepala polisi Sandy telah menemukannya. Ternyata, karena saudara laki-laki ingin ikut dalam pemilihan, jadi, dia meminta adiknya untuk tidak bekerja sementara. Tentu saja, dia sama sekali tidak tahu bahwa adiknya telah membunuh. Namun, Lee menemukan foto yang diambil oleh Carl. Lihat foto itu ada adik perempuan dan seorang pria asing. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh kedua orang itu. Namun, karena untuk memfasilitasi kampanye politiknya, dia pergi ke bar di desa. Dia meminta para wanita di sana untuk menghentikan aktivitas mereka. Namun, dia dipukul oleh anak buah pemimpin geng ini. Ketika Lee mencari bos besar untuk berbicara, nama ini masih merendahkan dia lebih jauh. Tentu saja ini telah membuatnya marah selama bertahun-tahun dalam pekerjaan polisi. Tetapi yang lebih penting adalah bahwa bos besar ini juga menghalangi jalannya dalam pemilihan. Jadi hari ini dia datang ke rumahnya. Pertama, saat sahabatnya sedang memasak nasi, Lee menggunakan kain untuk melindungi kepala senjatanya. Kemudian perlahan naik ke lantai atas, menemukan bos besar yang baru saja selesai menelepon. Tapi saat itu di kota tetangga, Lenora baru-baru ini mual dan mengakui bahwa dia hamil. Tapi saat dia mencari pendeta, si penjahat ini berkata bahwa dia tidak pernah melakukan apa-apa pada Lenora. Dia meminta Lenora untuk menggugurkan kandungannya. Jika tidak, neneknya akan tahu tentang ini dan akan merasa sangat malu. Ketika mendengar dia berkata seperti itu, semua keyakinan dan cinta dalam Lenora hancur pada saat ini. Dia tidak lagi mendengarkan pendeta itu. Sebaliknya, Lenora pergi ke gudang. Dia sebenarnya ingin bunuh diri di sini. Namun tiba-tiba Lenora memahami segalanya. Tetapi saat dia ingin membuka tali itu,
Tunggu sampai Arvin pulang baru dia menemukan adik perempuannya. Namun sudah terlambat, karena Lenora bunuh diri. Jadi di pemakaman, hampir tidak ada yang datang untuk berdoa untuknya. Meskipun tragedi telah terjadi, namun Arvin masih tidak tahu apa yang telah dialami adiknya. Sampai hari ini, Arvin pergi bekerja. Polisi di kota datang mencari dia. Dia mengatakan kepada Arvin bahwa dokter forensik telah menemukan bahwa Lenora pernah hamil. Mendengar itu, dalam hati Arvin sangat marah. Kamu tahu baru-baru ini adik perempuan selalu bersama nama pendeta itu. Jadi kamu mulai diam-diam mengawasinya. Arvin juga menyadari bahwa setiap hari pendeta itu mengganggu gadis-gadis muda yang polos. Dan Lenora yang baik hati pasti juga menjadi korban dari tindakannya. Karena untuk membantu adikmu membalas dendam. Hari ini, kamu dengan sengaja mengucapkan selamat tinggal kepada pamanmu. Arvin berharap paman akan merawat nenek yang malang itu dengan baik. Keesokan harinya, Arvin mengambil senjata yang ditinggalkan oleh ayahnya. Setelah mengisi peluru, dia meninggalkan surat untuk neneknya. Kemudian, dia mencari pendeta yang berada di dalam gereja. Karena dia belum pernah membunuh. Meskipun Arvin berusaha tenang, tapi dia tetap sangat tegang. Ketika Arvin berbicara tentang penderitaan yang dialami Lenora satu persatu, dia marah dan menarik senjata keluar. Arvin sebenarnya ingin mendengar imam itu mengucapkan kata-kata penyesalan palsu. Tetapi bahkan dia tidak ingin menipu Arvin. Dia tidak hanya menuduh Lenora berselingkuh dengan pria lain. Bahkan dia mengatakan adik perempuan Arvin gila. Semua yang terjadi hanya hayalan. Melihat orang yang menjijikkan di depannya, Arvin tidak memberinya kesempatan untuk berbicara kotor lagi. Setelah membalas dendam untuk adiknya, Arvin tenang ingin mengambil kembali selongsong peluru di tanah. Tapi karena selongsong peluru terlalu panas, jadi dia menghilangkannya. Setelah mencari putaran tetap tidak menemukan. Dia segera meninggalkan gereja. Di tempat gelap dan berdosa ini, Arvin ingin kembali ke kota kecil tempat orang tuanya tinggal sebelumnya. Dia masih memiliki satu hal yang belum dilakukan. Saat itu, Carl dan Sandy sedang mengemudi di jalan raya mencari pria muda yang kesepian. Setelah mencari sejenak, keduanya melihat Arvin sedang berdiri menunggu di pinggir jalan. Setelah Arvin naik ke mobil, Carl dan Sandy bersiap-siap untuk berhenti di tempat yang sepi seperti biasanya. Tapi mereka sama sekali tidak tahu bahwa Arvin baru saja membunuh seseorang. Dia sangat sensitif terhadap segala sesuatu di sekitarnya. Ketika Carl turun dari mobil pura-pura ingin pergi ke toilet, Arvin melihat senjata di belakang punggungnya. Setelah sebentar, Carl mengatakan kepada Arvin bahwa dia ingin mengambil kamera dari bagasi untuk mengambil beberapa foto matahari terbenam. Dan memintanya untuk merileks. Di mobil ada minuman keras yang bisa diminum. Sementara Sandy akan merawat Arvin dengan baik. Tapi pada saat itu, dalam pikiran Sandy, dia sudah berencana membunuh Carl. Kemudian, mereka berdua melarikan diri bersama Arvin. Karena dia sudah cukup menderita karena Carl. Pada saat itu, Arvin juga merasakan bahaya. Dia mulai meraih ke belakang. Pada saat yang sama, Carl mengambil kamera dan menarik senjata keluar. Arvin juga mengambil senjata ayahnya. Beginilah, temanku. Arvin merespons dengan sangat cepat. Dia segera mengepung Carl. Pada saat itu, Sandy juga merespons. Saat ini, kedua orang asing sepenuhnya kehilangan kepercayaan. Aku tidak ingin menembak. Lepaskan senjata itu. Maafkan. Saya sangat minta maaf. Meskipun Sandy telah menembak terlebih dahulu, tapi karena sebelumnya Carl pernah meragukan kesetiaan Sandy, jadi dia telah lama mengganti peluru dengan amunisi kosong di senjata Sandy. Tapi berkat itu, Arvin selamat dari kehidupannya yang... Namun dia tidak tahu bahwa kedua orang itu adalah pembunuh yang telah membunuh ayah kandung Lenora. Lebih lagi, sebelum pergi, Arvin menemukan foto yang diambil oleh kedua orang. Karena untuk menjaga bukti, dia mengambil gulungan film yang telah diambil di dalam tas Sandy. Setelah Lee menemukan jenazah saudara perempuan dan... Dia sangat sedih, namun saat itu dia mengingat foto yang diambil oleh Carl dari adik perempuannya. Berpikir bahwa di rumah mereka masih ada foto-foto yang tidak pantas itu. Karena agar saat pemilihan tidak ada yang bisa memanfaatkannya, dia pergi ke rumah adik perempuannya. Setelah dia menemukan foto-foto yang diambil oleh Carl, dia baru tahu tentang kejahatan yang telah dilakukan oleh saudara perempuannya dan Carl selama bertahun. Tetapi karena masa depan karirnya, dia menghancurkan semua foto-foto ini bersama dengan file aslinya. Namun saat itu, Arvin telah kembali ke kota kecil di mana orang tuanya pernah tinggal. Di tempat ini, dia bertemu lagi dengan paman lamanya yang pernah membantunya. Namun saat itu, Lee menerima telepon dari polisi di kota tetangga. Ternyata Arvin tidak mengambil selongsong peluru. Jadi polisi tahu bahwa pembunuh menggunakan senjata api 9 mm. Sandy dan Carl juga telah dibunuh dengan senjata api 9 mm ini. Jadi Lee memastikan bahwa keduanya adalah korban dari pelaku yang sama. Tetapi ketika dia mendengar nama tersangka Arvin Russell, Lee mengingat malam itu bertahun-tahun yang lalu. Dia menerima telepon dari paman dan menemukan Arvin. Saat itu, Arvin menemukan salib yang dibangun oleh ayahnya pada tahun itu. Di sana, ada tengkorak anjing yang telah dia. Tapi pada saat itu dia mendengar seseorang mendekatinya.
Lensa kamera baru saja bergerak. Lee menggenggam senapan berburu dan mencari Arvin. Tujuannya sangat sederhana, seakan-akan ingin membalas dendam untuk saudara. Lee khawatir apakah Arvin memegang bukti kejahatan. Sedang memegang bukti kejahatan adik perempuannya dan saudara iparnya. Hal-hal itu mungkin akan memengaruhi masa depannya. Setelah Arvin menjelaskan bahwa dia menemukan foto-foto itu. Tinggalkan senjatamu, saya akan menunjukkannya kepada Anda. Mungkin karena keberuntungan, Arvin selamat, tetapi dia masih tidak tahu niat Lee yang sebenarnya. Dia masih berpikir bahwa Lee ingin membalas dendam untuk adik perempuannya. Setelah semuanya selesai, dia mengubur senjata ayahnya bersama tulang belulang anjing itu. Dia kembali ke jalan. Dia duduk di atas mobil. Dia meninggalkan kampung halaman yang penuh kenangan.